Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa in sarraka an takuna minas siddiqina fala tadkhul fi syai'in minal 'adati fadlan 'anil 'ibadati hatta tabhasa wa tandura. Dan jikalau menggirangkan akan kamu oleh bahwa menjadi oleh kamu yaitu daripada golongan siddiqin, maka janganlah masuk oleh kamu pada sesuatu daripada adat. Ketemu, Mbak? Udah. Fadlan, apalagi anil ibadati, daripada ibadah. Hatta tabhasa, sehingga kamu meneliti, watandura, dan memandang-mandang. Hal dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah masuk padanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Au ahadun minas sahabati al-a'immati, atau seorang dari sahabat yang menjadi imam-imam. Fa illam tajidhum dakhalu fihi ma'al qudrati ala dzalika, maka jikalau tidak mendapati oleh kamu akan mereka masuk padanya disertai mampu atas yang demikian itu, fa'amsik anhu, maka tahanlah olehmu daripadanya. Wa in syamilathul ibahatu, meskipun meliputi akan dia oleh kebolehan, fa innahum ma amsaku anhu illa li khabarin alimuhu fi tarkihi, maka sesungguhnya para sahabat itu tidaklah menahan diri oleh mereka daripada sesuatu itu, melainkan karena ada hadis yang mereka mengetahuinya pada meninggalkannya. Wa in ra'aitahum dakhalu fihi, maka dan jikalau kamu melihat akan para sahabat masuk mereka padanya, fa'arif awalan, maka ketahuilah mula-mula kaifiyata dukhulihim, akan tata cara masuknya mereka, waqtadi bihim fi dzalika, dan ikutilah olehmu dengan para sahabat fi dzalika, pada yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita berbicara bagaimana cara kita supaya dicintai oleh Allah. Bagaimana seorang hamba itu mendapatkan kecintaan dari Allah, biar kita didemenin Allah. Kalau Allah udah demen nama kita, jangankan yang kita minta, yang kagak minta juga Allah beri. Berbeda kalau Allah benci sama kita. Kalau Allah benci, jangankan enggak minta kagak bakalan dikasih. Kenapa? Iya, geda. Bagaimana cara kita supaya dicintai oleh Allah? Caranya adalah kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Haddad, wa in sarraka an takuna minas siddiqina fala tadkhul fi syai'in minal 'adati fadlan 'anil ibadati hatta tabhasa wa tandura.
hal dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ahadun minas sahabatil a'immati. Jika Anda kepengen menjadi golongan siddiqin, bahasa kita orang wali-wali Allah. Apa itu wali itu? Orang yang didemenin Allah. Kalau kita pengen dicintai Allah, sehingga kita masuk pada kelompok kaum siddiqin, sehingga kita masuk pada golongan siddiqin. Siddiqin itu derajat di bawah Nabi, satu pangkat yang tinggi di bawah Nabi. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jadi bagaimana biar kita didemenin Allah? Caranya satu aja, kata Imam Haddad. Enggak banyak caranya. Bagaimana biar kita didemenin Allah? Satu kiatnya. Apa itu kiatnya? Jangan pernah ngerjain apa saja. Jangan pernah ngerjain apa saja daripada kehidupan sehari-hari kita, lebih-lebih dari ibadah kita, sebelum bertanya dulu, sebelum meneliti dulu, sebelum cari tahu dulu. Begitu. Kalau kita pengen didemenin Allah, kalau kita pengen dicintai Allah, maka caranya cuman satu. Apa itu? Jangan ngerjain apa saja dari adat kebiasaan sehari-hari. Makan, minum, tidur, pakai sendal, pakai baju, apa aja. Terlebih urusan ibadah, sebelum bertanya dulu, sebelum meneliti dulu, sebelum mengecek dulu. Ngecek bagaimana? Munculkan di hati, kira-kira Nabi ngerjain ini enggak ya? Begitu kan? Kira-kira Nabi ngerjain ini bagaimana ya? Begitu seterusnya dalam hidup kita. Terus aja seterusnya. Apa aja yang kita kerjain, tanya. Kalau pengen dicintai Allah, apa kita punya baju baru, baik, kita punya baju baru, apa dikasih orang, apa kita beli, ini mau dipakai baju baru. Kira-kira kalau Nabi pakai baju baru, apa yang dilakukan? Yang dibaca-baca apa? Tanya. Begitu. Nanya. Kalau kita nggak tahu, kalau pakai sendal, kira-kira kalau Nabi pakai sendal, kanan dulu apa kiri dulu? Tanya. Apa ya? Kalau makan, kira-kira Nabi itu makannya bagaimana? Mengunyahnya bagaimana? Duduknya bagaimana?
Itu tanya aja. Tanya sama orang. Tanya. Apa aja yang sehari-hari. Masuk ke rumah Nabi, kalau masuk ke rumah bagaimana? Kaki apa dulu? Doanya apa? Nabi kalau keluar rumah kakinya apa dulu? Doanya apa? Wah, saya nggak tahu, kata yang ditanya. Kalau begitu sahabat dah. Sahabat Nabi yang kenal dengan Nabi, barangkali Anda tahu dongeng sahabat anu ngerjain begitu. Oh iya, tentu dia dari gurunya Nabi. Gitu. Jadi apa aja dalam kehidupan sehari-hari itu tanya sama diri. Kira-kira Nabi seneng gak ya kalau saya ngerjain begini? Begitu aja. Apakah Rasulullah redha saya yang ngaku umatnya ngerjain kayak begini? Begitu gitu. Dalam sehari-hari. Saya yakin yang benci-benci kepada Ahlul Bait, kalau dia bertanya kira-kira seorang kakek seneng gak ya sama saya ketika cucunya saya gedekin? Begitu. Tanya di hatinya. Kira-kira ngukur diri. Ini supaya kita itu tidak lepas dari bimbingan Rasulullah. Makanya di dalam Ratibul Haddad, pada doa terakhir tuh, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Ya Arhamar Rahim. Kurniakan kepada kami ya Allah sempurna ngikutin Rasulullah. Tuh. Ini namanya kamalul mutaba'ah. Totalitas ngikut Nabi. Karena Qur'annya bilang qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu wahai Rasulullah kepada umatmu semua, kalau Anda umat benar-benar cinta kepadaku, ikuti aku. Apanya aja, jangan ibadah doang. Makannya, minumnya, tidurnya, pakai bajunya, lepas bajunya, pakai sendalnya, lepas sendalnya, apanya aja, ikuti aku. Kalau Anda sudah ikut aku, yuhibbukumullah, Allah cinta kepada Anda. Wih. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Allah, caranya ngikut Nabi. Bagaimana? Kita jangan ngerjain apa aja. Sebelum bertanya, Nabi begini enggak? Nabi kira-kira kalau ada wabah makin diem di rumah apa ke masjid? Tanya, belajar sama Nabi, sama sahabat, bongkar kitab-kitab. Begitu, tanya sama ulama-ulama. Kira-kira sholatnya renggang nggak? Begitu. Terus saja tanya dalam diri. Jangan katanya ini kepanjangan. Kita lepas organisasi. Kita sebagai muslim, pegangannya Nabi, pegangannya Tuhannya Allah, kitab sucinya Quran, agamanya Islam. Cek begitu. Biar kita enggak banyak bertabrakan satu sama lain. Karena bukan dari organisasi kita punya, ogah kita dalil itu. Begitu. Jadi kita ribet, jadi makin mengecil Islam. Kita harus balik Islam menjadi besar. Tidak boleh kita jadi rendah. Nabi Musa alaihissalam ada di air Sungai Nil, gede, Mahakam, wah kalah kayak, gede, masih bayi, enggak tenggelam enggak, padahal masih lemah, enggak ada kekuatan apa-apa, berontak enggak bisa.
Fir'aun hebat, bala tentara banyak, kuat, tenggelam juga di air. Kenapa? Kalau ada bersama Allah, Allah lindungi. Biar kita lemah, lemah. Asal jangan lepas dari Allah, Allah jaga. Kuat itu Fir'aun dengan bala tentaranya, jauh dari Allah, tenggelam. Begitu. Makalah kita orang itu kalau pengen jadi orang siddiqin, orang benar yang didemenin Allah, apa saja jangan ngerjain sebelum kita bertanya. Kalau nanya sama diri mau ndak tahu, nanya sama ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya sama ulama kalau anda tidak tahu, supaya kita benar, supaya kita bisa lurus menuju kepada Rasulullah. Sebab tiada hidup yang paling nikmat kecuali hidup di bawah panjinya Nabi Muhammad. Mau apa lagi kita hidup? Kalau kita puyeng bagaimana ini orang, supaya kita ada di bawah panjinya Nabi, udah nggak ada lagi dah. Baca selawat. Biar kita ada di bawah panjinya Nabi, udah selawat aja. Selawat yang paling top, markotop, nggak ada lagi. Dalailul khairat. Terus saja. Biar diunjukin di hati kita. Ini Nabi ndak boleh ini. Kayak begini nih, ndak boleh. Biar kita nggak selagu-lagunya. Biar kita enggak sekata-katanya dalam hidup. Kita harus benar. Jangan sampai otak kita habis mikirin sesuatu yang tiada guna. Masih banyak hal yang berguna yang harus kita pikirkan dalam hidup kita. Jangan kita banyak mengadakan keluhan, ngeluh pakai akal. Akal dari Allah, nikmat Allah kita gunakan buat jelek-jelekin Allah, parah kita. Balikin kita sama Rasulullah SAW. Hidup bahagia, jangan terlalu banyak gitu. Hidup tidak pernah membebani kita, karena hidup bukan tonase. Hidup adalah anugerah. Yang membebani karena kita merasa diri dibebani hidup oleh ulah kita, bukan ulah siapa-siapa. Semuanya dari kita. Kadang demi gaya hidup kita pinjam sana pinjam sini, tetek bengek, stres kita melebihi kapasitas yang ada pada kita. Maka kalau orang pengenlah tinggi kita orang, kata Imam Haddad radhiyallahu an, jangan ngerjain apa-apa, lebih-lebih urusan ibadah, sebelum kita ngecek dulu bagaimana Kanjeng Rasul bab ini, bagaimana Nabi begitu. Sampai ada ulama makan semangka belum pernah. Ada ulama, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nawawi yang punya kitab Arba'in Nawawi, Riyadus Shalihin, belum pernah makan semangka seumur hidupnya. Kasih semangka tak mau. Semangka tidak pernah makan. Ditanya, kenapa tidak makan semangka? Haram? Tidak, ini makanan halal. Kenapa kalau anda halal anda tak makan? Saya tidak tahu bagaimana cara membelah semangka ini nabinya. Saya belum tahu. Jadi saya masih nyari cara belahnya bagaimana. Apa dari tengah, apa dari pinggir. Saya belum tahu. Jadi saya tidak mau karena belum tahu. Bukan karena haram. Ulama kayak begitu. Orang tua kita dulu kayak begitu tuh. Tawarin bakso, nih makan bakso nek. Apaan bakso? Enggak ada sasanya, enggak ada. Enggak ada. Bukan daging babi tetangga kita yang buat, enggak. Orang dulu tuh enggak kayak kita. Jiwanya penasaran. Jual sambal setan. Saya pengen makan setan ini. Begitu. Jadi kita itu demen nyeleneh-nyeleneh, pengennya nyobain. Begitu.
Apa aja, rawon setan, kayaknya enak nih setan kita makan, kurang ajar dia, begitu. Jadi saudara, ini yang nggak ada habisnya hidup kita. Kita orang jangan, biar kita orang bahagia, biar kita orang didemenin Allah, hidup kita lari ke Allah, ke Nabi Muhammad. Nabi ini sampel hamba yang paling patuh sama Allah. Apanya aja tidak bakal ngerjain kalau tidak ada bimbingan Allah, itu Nabi. Jadi bagaimana biar kita didemenin Allah? Suruh nyontoh karakter Nabi, itu aja. Nyontoh Nabi, nyontoh Nabi. Jadi kalau Anda pengen menjadi kaum siddiqin, maka jangan masuk pada apa saja, termasuk ibadah, sebelum bertanya. Kalau kita udah tahu, kerjain. Jadi kalau kita cek nggak ada, tinggalin. Saya nggak mau dah, nah saya belum dapat. Nggak mau nyalain orang, nggak kayak kita. Ini salah nih, ini salah. Nggak nyalain orang. Cuman saya nggak mau ikut begitu. Nggak, saya nggak nyalain. Tuh orang dulu begitu, nggak nyalain. Itulah indahnya Islam di zaman keemasan Islam. Kalau sedikit mengecilkan sebagai ilustrasi, sebagai contoh doang, tapi bukan menyamakan, karena ini jelek banget menyamakan. Tuh madhab tuh, kalau bahasa kita orang kayak partai-partai Islam gitu, tapi bukan partai, jelek itu partai mah. Begitu, kayak begitulah. Artinya ada sekat yang bagus. Jadi orang bermadhab Syafi'i tidak nyela madhab Hanafi. Tidak. Kenapa tidak nyela? Kita nggak tahu dalil dia, cuman saya nggak ikut itu aja, itu doa. Saya tak ikut mazhab Abu Hanifah ini, tak ikut karena kami tak tahu dalilnya yang dipakai sama dia. Enggak kemudian dia salah, enggak. Saya tak ikut. Kalau muslim tuh sesama muslim kayak begitu di kita punya negeri, ini negeri maju. Enggak gontok-gontokan sesama muslim, cuman beda ormas kadang. Jenuh. Jadi satu sama lain hanya gontok-gontokan, hanya beda ormas. Enggak kemudian kita tak ikut itu, udah begitu doang. Tapi tak kita menghina orang lain. Saya tak ikut, begitu. Kalau itu yang dilakukan, kebersamaan Islam nomor 1, hebat kita. Kayak zaman keemasan dulu, karena patokannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena Nabi ini enggak dijadiin patokan nama kita, beda organisasi, ajarannya masih sama. Yang ini maulid, ini tahlil, apanya aja sama, cuman beda baju doang. Udah main saling celak menjelah. Ini musibah terbesar bagi kaum muslimin. Repot, musibah besar, musibah besar. Makanya ada satu pesan dari Nabi, man qadha nusukahu wa qad salimal muslimuna min yadihi wa lisani ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang telah menyelesaikan ibadahnya, ngaji, siapa orang hadir di majelis ilmu, ngaji, pulang, dia tak mencela anu, dia jaga dia punya mulut, bukan pakai masker doang, enggak ngomongin jelek orang. Alhamdulillah mulut kita udah kita jaga pakai masker, cuman tangan yang belum. Nulis di Facebook yang kagak ini, tangan juga harus dijaga. Orang majelis yang baik-baik dah ngomongnya, jangan yang jelek-jelek, jangan.
Yang baik-baik, siapa pulang ngaji, mulutnya dijaga, tangannya dijaga, dosa dia habis tuh. Dengan duduk di majelis ilmu habis, dengan ngaji rontok dosa. Asal kita jaga mulut kita, jagalah. Ini mah ya Rabbana, kita punya negeri. Pilpres udah kapan tahun itu kelarnya? Sampai sekarang nih masih ribut aja. Mana dua-dua calonnya udah duduk manis lagi sekarang. Enak, udah kayak kaleng kongguan aja. Udah duduk bersama ngopi ngeteh. Kita orang masih ribut. Jadi kita ini mau nyari ribut, apa mau nyari apa? Udahlah, capek. Enggak. Ini repot kalau begitu, besok nggak usah milih kita. Kalau bakal kayak begini, nggak usah gontok-gontokan mau bagaimana? Yang ono jadi menteri, yang ono jadi menteri, yang ono jadi presiden, jadi wapres, ya udah, begitu. Yang mati banyak, tetangga diem-dieman, sampai nih hari belum akur juga. Mau ngapain? Saudara orang Cipulir dagang, waktunya dagang. Waktunya ngaji. Udah gitu aja dah. Capek kita, capek. Beneran. Jangan rugi Islam gontok-gontokan, nggak bakal kuat. Ada satu nasihat yang cakep. Seorang ayah sebelum meninggal dipanggil anak-anaknya. Kebetulan anaknya banyak, ada 33. Kayak biji tasbih. Banyak anaknya 33. Ayan. Panggil semuanya hidup, dia ngalamin anaknya hidup semuanya 33-nya. Duduk, babanya tiduran. Panggil namanya tuatu, dikasih sapu lidi satu apa, satu batang, satu batang. Ini kasih tuatu. Sudah semua. Baik. Tolong patahin. Ya, kecil ini mah, Mbak. Dibecek-becek habis. Kecil ini. Baik. Sini lagi semua. Sebelum wafatnya nih. Kasih seikat gede. Panggil atuh, patahin. Lah kagak bisa dia. Gede, nggak bisa dipatahin. Semuanya, sampai yang bontot, yang kecil, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Iya gede, bukan? Kan asalnya bisa tadi kecil-kecil. Iya, karena bersatu, Pak. Ya. Kalau Anda bersatu sebagai Muslim, kuat. Siapa aja nggak bakal bisa ngancurin. Tapi kalau andanya terkotak-kotak, udah gampang dah, adu domba aja antara ini sama ini. Ini umatnya Nabi Muhammad, ini juga umatnya Muhammad. Ini Quran juga, ini pakai Quran. Ini pakai dalil Quran, ini dalil Quran. Ini adalah hadis, dalil hadis. Apalagi ya, ini agamanya Islam, agama Islam. Ini ribut, capek. Pegel. Jadi kita orang ini harus balik sama Nabi. Apa aja. Kalau Nabi enggak ketemu, kata Imam Haddad, cari sahabat. Adakah sahabat Nabi mengerjakan begini? Adakah sahabat Nabi mengerjakan begini? Sebab Nabi itu bijak. Kalau ada, kerjain. Kayak haji, ibadah. Selesai kita mabit di Muzdalifah malam 12, kira-kira jam 1 lah, jam 12 ke atas, malam takbiran, besok pagi Idul Adha. Ada sahabat pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Kata Nabi, boleh. Ada sahabat ke Mina dulu, ke Mina, tar pagi ke Mina, habis dari Mina lontar Jamrah Aqobah, lontar Jamrah Aqobah cukur,
habis cukur nginep dulu 2 malam atau 3 malam di Mina, habis itu tawaf ifadah, boleh. Tapi yang Nabi kerjakan hari Idul Adha pagi jam 7-an, lontar jamrah Aqabah, terus cukur, terus tawaf ifadah, sa'i, belum sa'i. Kalau udah tawaf ifadah balik ke Mina lagi, dohornya di Mina. Itu Nabi, silahkan. Namanya banyak diajari. Jadi intinya jangan melangkah tanpa kita mengikuti sahabat, mengikuti Nabi. Fa illam tajidhum, kalau sudah dicek, udah bertanya, cek dulu, ternyata nggak ketemu, nggak dikerjain, nggak usah. Kalau nggak dikerjain, nggak usah. Walaupun boleh. Kenapa? Tidaklah sahabat meninggalkan itu, melainkan ada kebaikan yang mereka tahu, yang kita belum tahu. Kita ikut aja sama mereka dah. Walaupun boleh, jangan. Jadi bahaya. Kalau kemudian kita telaah Nabi kerjain atau para sahabat juga ada yang ngerjain, jangan kerjain dulu juga. Pelajari dulu bagaimana cara mereka ngerjain, bagaimana cara mereka melakukan. Sudah tahu, ikut. Itu namanya sifat apik dalam agama. Hidup ini perlu kehati-hatian. Perlu kehati-hatian. Sahabat kalau makan, enggak semuanya dicobain. Enggak, makanan banyak, enggak kayak kita. Mana makannya diri lagi kalau hajatan. Kan kawinan gedung tuh. Enggak dikasih kursi, biar makannya diri. Kalau Nabi mau makannya duduk. Udahlah kita diri. Duduk sama diri lebih sopanan duduk. Kalau diri matanya kemana-mana kelihatan. Ya Allah, kambing guling ngono. Paranin lagi, taruh di piring. Nasi kuning. Apa aja, sampai piring udah kayak gunung Rinjani di Lombok, tinggi. Nafsu apa aja ada. Ini nggak nyesel kondangan 50.000 kalau kayak begini nih. Begitu katanya. Ini mau kondangan, mau beli ini. Ujungnya dimakan. Ketemu temennya, kelamaan ngobrol nggak habis. Taruh aja di kolong bangku, kolong meja, banyak masih mubadzir. Ada nggak model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini salah kita. Duduk, kalau duduk mau nggak kelihatan. Kalau nggak duduk, nggak kelihatan. Ini diri ini nih. Apa aja kelihatan, apa aja. Tidak usah banyak-banyak kita ngambil. Itu namanya pilihan. Jadi pilihan tuh kita memilih. Kita siomay, ya siomay aja udah. Begitu namanya. Jadi airnya apa aja dimakan. Lakan perutnya jadi dangdutan. Udah penyakit macam-macam. Urat pada asam. Namanya asam urat.
Itu urat asem aja ampun banget, apalagi kalau uratnya kecut begitu, itu baru asem. Kelenjar getah bening, itu baru getah bening berat. Gimana kelenjar getah butak? Udah macam-macam penyakit. Stroke berat, segerobak aja berat, apalagi stroke. Ini macam-macam muncul penyakit gara-gara apa aja. Perut kita udah kayak asbak. Tahu asbak nggak? Puntung di Samsu masuk, puntung apa ya apa aja masuk. Pilih-pilihlah makan. Ngati-ngati dalam hidup. Mau ngapa kita hidup di dunia ini? Mau ngapain? Belajar kita yang benar. Pelan-pelan kita nyontoh Nabi, pelan-pelan, qodaman ba'da qodamin, setapak demi setapak, setahap demi setahap. Kita nggak bisa kalau langsung semuanya mah. Kita perlu bertahap, bertahap, dikit, dikit, dikit. Kalau kita serius dengan Maulidur Rasul yang kita hadiri, kalau benar kita benar-benar menghadiri Maulidun Nabi, harusnya kita itu sudah banyak mengenal sang Nabi. Harusnya kita itu sudah lebih akrab dengan Nabi. Kalaulah kita itu serius. Karena kita hadir di majlis maulid bukan sekali, dalam setahun aja bisa berkali-kali. Lebih dari 40 kali kita hadir maulid dalam setahun, apalagi bertahun-tahun. Kalaulah dalam sekali kita mengenal Nabi, ataulah kita mengadakan sesuatu, hari ini bilang cara makannya Nabi, habis ntar tahun besok cara minumnya Nabi, cara berumah tangganya Nabi, kita sudahlah banyak mengakrabkan diri sama Nabi. Cuman kita kadang tidak fokus dengan tujuan. Kalaulah kita kayak pelari maraton, fokus di otaknya hanya garis finish, tak menoleh ke belakang, apalagi mengomentari orang yang sedang duduk di tribun. Kita pelari maraton, ngomentari yang duduk di tribun, nyampe enggak? Lah kagak. Kita harus memikirkan bagaimana biar sampai sama Nabi Muhammad, bagaimana biar ma'rifat haqiqatil Muhammadiyah, bagaimana kita biar mengakrabkan diri dengan Nabi. Cuman kadang kita terbawa oleh keadaan. Ada orang nyelak-nyelak maulid, lalu kita ngomentari dalil maulid, dalil lagi, kelamaan. Kapan ajaran nabinya? Dalil mau kulit, dalil lagi kulit. Jadi kulit mulu, belum isi kalau dalil. Ini orang ini udah demen dah yang hadirnya maulid ceritain Nabi aja, ceritain sahabat, biar rapi. Kata jamaahnya, masalahnya pengurus yang undang. Kata pengurusnya, ini permintaan jamaah juga, jadi nggak ada yang salah, semuanya benar. Itu yang terjadi. Kita repot mengakrabkan Nabi. Kalaulah sekali hadir maulid dapat satu pesan Nabi yang kita ingat. Kalau setahun 40 kali berarti 40 pesan Nabi. Lah kita sekarang umur 50, udah berapa tahun kita hadir maulid? Ya kudunya udah banyak. Cuman karena kita kadang menceng juga niat kita juga. Ini payah maulid nih, kagak hormat sama tamunya Rasulullah. Masa gua kebagian snack di masalahin? Ya Karim,
Ini mau maulid atau mau nyari makan? Jadi yang kayak begitu jadi masalah. Jadi ribet hidup kita. Ini yang kadang kita pusing menghadapi kondisi yang ada. Tapi kita harus pelan-pelan dandanin penyakit yang muncul dalam kehidupan kita, keberagamaan kita sebagai muslim. Kita tak usah terkotori mulut kita mencela ini mencela itu, tak usah. Capek ikut sama Nabi, ikuti ajaran-ajaran pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kalaulah kita kembali sama Nabi, perbedaan itu teramat sangat kecil, teramat sangat kecil perbedaan. Cumanlah karena kita ini demen sensasi, susah. Maka jihad yang paling bagus adalah jihadun nafas. Kita berperang melawan hawa nafsu, angkara murka yang ada pada diri kita. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis perang melawan musuh di perang Badar, sahabat pada hore-hore, kita menang, kita menang. Kata Nabi, tidaklah begitu. Kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Apa? Melawan diri sendiri yang lebih banyak membangkang dari ajaran Nabi, supaya kita lemes hati kita ngikut Nabi. Kalaulah kita masih berat ngikut Nabi, wis baca sholawatnya aja. Sholawat dulu yang banyak, yang banyak. Baca sholawat pelan-pelan, biar Nabi Muhammad nempel namanya di hati kita, biar Nabi itu ada di dalam diri kita. Baca sholawat aja. Lebih-lebih di akhir zaman, amalan kita banyak kena penyakit. Amalan kita kena riak, kena ujub, kena sombong, kena sumah, kena segala macam. Kita banyak baca sholawat. Pikirin akhirat kita. Dunia kita sebentar. Jangan otak habis mikirin corona, jangan. Mati mau mati saja. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ditanya, waktu ada wabah, yang lain pada ngumpet, Imam Ali keluar aja. Ali, ente punya jampeknya, keluar-keluar tuh. Saya punya vaksin penolak virus. Apaan? Ajal saya, hisni ajali. Vaksin saya, ajal saya. Benteng saya, ajal saya. Kalau belum waktunya mati, nggak bakalan mati. Walaupun banyak virus, walaupun udah dinyatakan negeri ini bebas virus, kalau waktunya mati, mati juga. Jangan banyak mikirin yang kayak begitu. Ibadah sebelum mati. Apa yang kita bisa lakukan? Jangan ngumpet yang kagak. Kalau ayam ngumpet, ngerem aja, betelor enak. Orang ngumpet mulu, puyeng tambah. Keluar. Al-harokah barokah. Keluar dari rumah itu membawa berkah. Jangan endekem, membawa berkah. Kemana kek? Terserah. Yang penting keluar. Berkah. Berkah. Ada sahabat duduk aja di masjid, habis sholat subuh duduk aja,
Ampe dohor belum geser dari tempat duduknya. Abu Umamah Al-Bahili namanya. Ampe asar Nabi pulang dia masih duduk di situ aja. Kata Nabi, ente ini ngapain duduk aja? Utang numpuk Nabi. Duyunun lazimat nih, utang. Aduh, saya pegel kalau di masjid itu tenang. Tenang. Mau biar lunas. Saya kasih amalan tuh yang orang pada apal. Allah mina'adzubika minal ajzi wal kasal dan seterusnya. Ala kulli hal, keluar. Kata Nabi, keluar. Wirid tak usah banyak-banyak, tapi kudu wirid. Solawatlah 500 sehari, habis sholat 100 sallallahu ala Muhammad, baca terus. Syukur-syukur kayak orang-orang soleh dulu, 12.000 sehari sambil jalan aja. Jadi baca sholawat 1.000 lah sehari, biar kita ketemu sama Nabi Muhammad, biar kita didemenin Allah. Kenapa orang baca sholawat kalau enggak baca sholawat disebut pelit? Orang enggak baca sholawat itu rajanya pelit, kata Nabi begitu. Kenapa? Sebab baca sholawat mau doain diri kita, bukan doain Nabi Muhammad. Sebetulnya kalau mau dipahami doain kita, baca sholawat. Wong kalau kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, atau apa aja sholawatnya, Allah bilang Anda dapat rahmat sedikitnya 10. Jadi kita doain diri kita. Jadi baca sholawat itu doain diri kita. Lah kita doain diri aja nggak mau, orang paling pelitnya orang. Dirinya nggak mau didoain oleh dia, mau ngapain itu? Buat diri aja ogah. Sholawat yang banyak, bener. Kita mikirin ini lagi, ini udah mau tanggal 1 nih, utang lagi nih, jatuh tempo. Itu mulu. Allah aja sama Rasulnya. Jangan banyak mikirin ke situ. Terus saja. Pintu mana-mana tertutup, pintu yang terbuka adalah pintunya Allah. Itu nggak pernah tertutup. Caranya deketin Nabi. Wis baca sholawat aja, sholawat apa aja sama. Memang yang tertinggi dalailul khairat, tertinggi. Wis kalau nggak bisa itu, nggak punya itu, apa aja dah. Bagaimana kita harus dekat dengan Nabi Muhammad? Nggak bisa kalau kita nggak dekat sama Nabi. Tambah kita acak-acakan. Kereta nggak mau ngikutin jalur kereta, oh udah anjlok. Nyungsep bisa. Kita nggak mau ngikut jalur Nabi Muhammad, nyungsep. Itu rel, itu namanya jalur Nabi Muhammad. Kita ikutin rel aja. Ikutin rel. Itu begitu. Supaya hidup kita ini bahagia. Mau ngapain kita hidup? Mau nyari apa kita? Banyak orang ngimpi pengen masuk surga. Banyak. Dia tidak paham dunia dan sejagat raya ini dicipta karena Nabi Muhammad. Hatta ama surga masih tinggian Nabi Muhammad. Di gedung mewah, gedungnya, pengantinnya nggak ada. Buat apa? Kita nggak ketemu sama pengantinnya. Orang pengantinnya Nabi. Wis deketin aja Nabi. Ntar juga surga. Ya Nabi di surga, ya kita masuk surga, mau ngikut dia. Jadi nyarinya jangan surga, deket sama Nabi Muhammad. Di neraka ada? Nggak ada. Ya nggak bakalan masuk kita. Jadi deket sama Nabi aja. Deket sama Nabi aja. Jangan jauh-jauh dengan Nabi. Waqtadi waqtarib, waqtadi waqtarib. Ikuti Nabi.
Dekatilah, ikut Nabi jadi dekat. Dekat, tidak ada. Dan Nabi dipuji oleh Allah bukan karena pangkatnya. Nabi dipuji sama Allah bukan karena ilmunya, bukan. Allah tidak pernah bilang tuh dalam Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad ya Allah ilmunya hebat. Enggak. Wahai Nabi Muhammad, pangkatmu tinggi. Wahai Nabi Muhammad, pengikutmu banyak. Enggak. Tapi wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kau akhlaknya tinggi. Akhlaknya. Pelan-pelan kita berakhlak, ngikut Nabi. Hidup kita. Sebab Nabi adalah hamba Allah seutuhnya. Biar kita benar jadi hamba Allah. Jangan jadi makhluk Allah. Kita orang ini kelasnya baru makhluk Allah, baru ngaku-ngaku ikut Nabi, belum ngikut. Beda antara makhluk sama hamba Allah. Kalau hamba menurut, anjing aja dikasih makan 3 bulan sama yang ngasih makan pagi siang malam, pagi siang malam, nurut sama yang ngasih makan 3 bulan doang, padahal nggak ada akalnya. Masa kita yang dikasih makan sama Allah bukan 3 bulan, bertahun-tahun, sampai nih malam, ada yang 60, ada 70, ada 50, ada 40, ada 30 barangkali, atau ada yang 20 yang muda-muda itu. Lama kita dikasih makan sama Allah. Kalau kita nggak nurut sama Allah, kalah kita manjing, masih tinggian anjing. Bagaimana cara kita nurut sama Allah? Ikut Nabi. Ikut Nabi. Apa saja, pelan-pelan. Hal yardo habibuna Muhammad ala hadha. Apakah Nabi Muhammad senang kalau saya ngerjain ini? Bagaimana Nabi Muhammad begini? Jadi apa ya? Biar hidup kita terarah. Jangan selagu-lagunya. Terarah. Biar kita beruntung, biar kita bahagia. Kalau enggak dunia ini terus kayak orang ngikutin berita viral. Ini biar saya kasih amalannya. Berita viral, ini hari ini viral, ntar besok juga ada berita viral lagi, besok ada sampai kiamat. Mau ngikutin kayak begitu, isinya belum tentu benar juga. Jadi kita bukan itunya. Bagaimana kita harus mengikuti Nabi Muhammad? Bahaya kita. Wabah ini porak-poranda pada agama kita, runtuh. Akhirnya kita tak mengungkap ulang Nabi Muhammad. Maulid tak bisa. Ibadah udah renggang-renggang. Sedang ulama bilang zaman dulu, bila muslim mengalami sholat renggang satu dengan yang lain jaraknya, itu pastikan antara muslim dan muslim bakal gontok-gontokan. Padahal umatnya sama, nabinya, Tuhannya sama, kitabnya sama, agamanya sama, gontok-gontokan. Si kaya bakal menindas si miskin songong sama si kaya. Si umat bakal mencaci maki ulama masa bodoh sama umat. Udah kacau. Penguasa nggak bakalan sayang sama umat, mikirin perutnya ya. Diperas kalau sudah kita jarang-jarang. Dan itu terjadi zamannya. Repot kita. Maka karena itu pesan Imam Haddad ini baik sekali buat kita bersama. Mulai malam hari ini pelan-pelan kita menapaki selangkah demi selangkah ngikut sama Nabi. Mau bagaimana kita hidup? Jangan sampai kita meninggal dicemberuti sama Nabi Muhammad. Jangan sampai kita wafat kita belum akrab dengan Nabi Muhammad. Rugilah kita. Pelan-pelan kita mengakrabkan diri dengan Nabi. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dunia dan akhirat kita. Allah tanamkan di hati kita kecintaan kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah,
dan cinta kepada amaliyah yang menghantarkan kita meraih cinta Allah. Allah tanamkan di hati kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada mereka yang cinta Rasulullah, cinta kepada amaliyah yang menghantarkan kita meraih cinta Rasulullah. Allah tanamkan di hati kita cinta ahlul baitnya Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah, cinta kepada amaliyah yang menghantarkan kita meraih mahabbah ahlu baitnya Rasulullah. Allah tanamkan di hati kita cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada ulama, dan cinta kepada amaliyah yang menghantarkan kita meraih cintanya ulama. Allah tanamkan di hati kita cinta para aulia, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada aulia, cinta kepada amaliyah yang menghantarkan kita meraih cintanya aulia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, anak keturunan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.